Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, para pemirsa Cilotewan Ipit? Hari ini kita akan coba sharing, membagi kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, yaitu tentang segitiga S. Segitiga S ini sangat berguna bagi para pelaku bisnis network marketing yang sedang memulai bisnisnya. Jadi ini adalah aturan dari cash sistemnya, yaitu segitiga S, di mana S yang pertama adalah sikap. 80% orang tetap berbisnis dengan Anda karena sikap. Artinya bagaimana sikap yang benar dalam berbisnis itu ada caranya. Artinya misalnya saja orang tetap mempercayai Anda karena sikap Anda. Bagaimana cara membangun sikap yang benar itu ada 5 caranya. Yang pertama adalah Anda harus memiliki impian atau goal. Artinya ketika Anda memulai melaksanakan sebuah bisnis network marketing, langkah pertama Anda membangun sikap yang benar adalah impian. Miliki impian dan goal. Kalau Anda tidak memiliki impian dan goal, jangan harap sukses akan bisa Anda raih. Kenapa? Karena impian dan goal akan menjadi tujuan Anda. Ibarat belayar, impian akan menjadi tujuan Anda. Kemudian yang kedua adalah untuk menumbuhkan sikap yang positif adalah membaca buku-buku yang positif. Di antara buku-buku yang bisa membantu Anda dalam menumbuhkan sikap yang baik adalah yang pertama, karya Dale Carnegie, yaitu bagaimana cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Buku ini bestseller, bisa didapatkan di toko-toko buku yang ada di kota Anda, karena buku ini sangat luar biasa. Dan membaca buku ini tidak harus habis semuanya, tapi Anda harus baca sesuai dengan kebutuhan Anda. Apa yang Anda baca, apa yang Anda cari, Anda cari di situ caranya. Yang kedua, buku yang kedua adalah karya Joshua, Berpikir dan Berjiwa Besar. Kemudian yang ketiga adalah Anda harus mendengarkan motivasi yang positif. Motivasi positif ini kalau zaman sekarang bisa Anda dapatkan dari YouTube. Kalau dulu kita dapatkan dari kaset atau kita beli atau sebagainya. Hari ini zaman sudah canggih, zaman yang sudah luar biasa. Anda bisa tinggal klik di handphone Anda, karena dunia itu dalam genggaman Anda saat ini. Anda bisa klik, Anda cari motivasi dari berbagai tokoh-tokoh hebat yang ada di dunia ini. Kemudian Anda dengarkan, itu caranya. Rutin Anda dengarkan, artinya satu hari itu misalnya Anda dengar setengah jam. Ketika apa yang disampaikan oleh para motivator Anda itu akan masuk ke alam bawah sadar Anda. Yang keempat adalah, kalau misalkan ada acara di bisnis network marketing Anda, jangan lupa Anda hadiri. Hadiri setiap pertemuan. Kenapa setiap pertemuan harus Anda hadiri? Karena rohnya bisnis itu adanya di pertemuan. Anda akan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa yang akan bisa membuat Anda termotivasi. Yang kelima adalah edifikasi dan teachable. Edifikasi ini adalah Anda haruslah menghargai atau membanggakan, yaitu upline Anda atau perusahaan di mana produk yang Anda pasarkan itu dia produksi. Artinya edifikasi adalah Anda harus memperkenalkan perusahaannya dan juga memperkenalkan upline-nya, leadernya. Itulah haruslah dengan standar edifikasi. Cara mengedifikasi ini sangat standar, tidak bisa disampaikan dengan data-data Bapak Ibu. Artinya ketika Anda mengedifikasi seorang leader ini harus diceritakan bahwa Bapak Ibu, dia ini adalah seorang namanya Budi misalnya. Bapak Budi ini baru memulai bisnis ini baru 2 bulan, tapi telah membuktikan dirinya menjadi seorang yang terbaik dan memiliki omset puluhan juta, dan jaringan beliau itu ada di seluruh dunia. Itu cara mengedifikasi para leader kita. Kemudian teachable. Teachable itu adalah hati yang mau belajar. Jadi seorang yang memulai atau menyatakan turun di bisnis network marketing haruslah menjadi seorang yang teachable. Teachable adalah hati yang mau belajar. Kenapa kita janganlah menjadi sebuah gelas yang berisi penuh ya.
ketika nanti gelas itu diisi air terus akan melimpah. Kita harus selalu menjadi gelas yang kosong, buah yang selalu muda. Kalau buah muda dia tidak gampang busuk, tidak gampang jatuh, Bapak Ibu. Itulah sikap. Sikap yang pertama adalah S yang pertama dalam 3Ts adalah sikap. Matikan. Kedua, dalam segi 3S, S yang kedua adalah service. Service ini juga sangat menentukan sukses atau tidaknya seorang pelaku bisnis network marketing. Kenapa? Karena ini adalah bisnisnya manusia. Bagaimana caranya dia membangun hubungan antar sesama manusia dan bagaimana dia memperlakukan pelanggannya. Artinya service S yang kedua sangat memegang peranan penting. Jadi apa-apa saja dalam service tersebut yang harus dilakukan oleh seorang pelaku network marketing, ya, yang baru memulai menyatakan dirinya baru bergabung dalam sebuah bisnis multi level marketing atau network marketing adalah service ya, S yang kedua. Mereka harus memakai produk 100%. Kenapa saya katakan pakailah produk 100%? Apa-apa saja produk yang ada di perusahaan yang memproduksi atau yang ada di perusahaan network marketing Anda harus mencobanya dan memakainya 100%. Kenapa? Ketika Anda memakainya, Anda akan merasakan manfaatnya, ya. Apabila seorang pelaku bisnis atau wirausaha muda yang awal bergabung, Anda tidak memakai produk, Anda bercerita kepada orang begini, dan sesungguhnya ini tidak artinya produk harus Anda pakai 100% supaya Anda tahu. Kenapa? Anda tahu dengan ini fungsinya seperti apa. Wah, ketika dipakai misalnya ada kopi, ada produk BioCep, ada BioCepres, produk-produk lain lah yang macam-macam. Anda rasakan. Ketika terasa sama diri Anda yang mengalami, Anda akan lebih enak bercerita kepada orang. Jadi service yang pertama adalah pakailah produk 100%. Yang kedua, apa yang harus Anda lakukan setelah Anda pakai produk 100%? Anda harus bersaksi kepada orang lain. Minimal satu hari itu Anda harus bersaksi 3 orang. 3 orang itu artinya Anda bisa bercerita kepada teman Anda, ketika saya pakai produk ini yang saya alami. Sakit saya rasanya berkurang. Ya, begitu caranya. Kita harus apa yang kita rasakan dalam sebuah produk yang kita pakai tadi, kita ceritakan kepada sahabat kita. Ya minimal 3 orang sehari, dimanapun Anda duduk. Nah, yang ketiga, tentunya Anda harus miliki pelanggan. Ya, miliki pelanggan. Supaya apa? Supaya terjadilah. Kalau Anda selaku usahawan baru di bidang network marketing, langkah Anda adalah Anda harus mencari pelanggan dulu. Anda harus punyai pelanggan. Kalau tidak punya pelanggan, bagaimana bisnis Anda bisa berjalan? Yang keempat adalah komunikasi. Jalinlah komunikasi dengan pelanggan Anda setiap saat dan setiap waktu, dan Anda harus siap mendengarkan keluhannya. Itu S yang kedua adalah service. S yang pertama adalah sikap. S yang ketiga itu adalah sell atau sponsoring. Sponsoring ini adalah ketika Anda menjalankan sebuah bisnis network marketing, apa yang Anda lakukan lagi adalah sponsoring. Sponsoring ini artinya Anda melakukan rekrutmen, menambah mitra Anda untuk bisa menjalankan bisnis yang sama dengan Anda. Ya, apa langkah-langkah Anda yang Anda lakukan untuk melakukan sponsoring ini? Yang pertama, kepada para pebisnis atau para pelaku bisnis network marketing yang awal mulai bergabung,
yang Anda lakukan itu adalah Anda harus memiliki daftar nama atau prospecting. Ya, daftar nama itu namanya prospecting. Coba Anda buka handphone Anda, ada berapa daftar nama Anda yang Anda miliki? Ya, ketika Anda catat daftar nama yang Anda miliki di handphone Anda, maka lakukan Anda pilah. Kalau Anda misalnya pemalu atau baru bergabung atau baru masuk, apa yang Anda lakukan? Anda lakukan adalah Anda pilah data itu. Anda pilah, ini teman lama Anda, ini teman sekolah Anda, teman apa? Mungkin barangkali kepercayaan Anda untuk melakukan presentasi masih sedikit. Minimal Anda carilah orang-orang yang terdekat dengan Anda dulu. Dari daftar nama itu Anda buat janji, ya, buat janji temu, dan kemudian Anda lakukan presentasi kepada teman Anda. Kemudian ketika mereka menyatakan oke, maka Anda lakukan follow up, tindak lanjut, dan terakhir dengan konsultasi. Artinya ada 5 varian dalam sponsoring itu, dalam sponsoring ya. Yang pertama, Anda harus punya daftar nama. Ini harus Anda lakukan. Miliki daftar nama itu. Daftar nama di handphone Anda paling banyak ada 1000 lah. Dari 1000 itu Anda bagi-bagi, Anda petakan. Artinya langkah yang kedua, Anda mengundang, membuat janji dan mengundang teman-teman Anda yang sesuai daftar nama itu. Yang ketiga, ketika teman Anda, sahabat Anda berkumpul sesuai undangan Anda bisa melakukan presentasi. Setelah Anda lakukan presentasi, apakah one-one presentation atau table presentation atau BOP atau ada acara grand BOP lainnya yang lebih besar, maka langkah selanjutnya Anda lakukan adalah follow up. Apa itu follow up? Tindak lanjut. Tindak lanjut ini adalah untuk menentukan yes or not, ya atau tidak, ya, kepada orang yang Anda undang. Setelah itu, apabila yang bergabung itu menyatakan yang Anda undang itu bergabung, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana Anda membangun konsultasi, komunikasi dengan yang sudah bergabung tersebut setiap waktu dan setiap saat. Barangkali pemirsa Celoteh Wanipin, itu yang bisa kita sampaikan sore hari ini. Saya sedang berada di The Premier Hotel Padang, yang dulunya Grand Zuri Hotel. Semoga materi ini sangat bermanfaat bagi para pelaku network marketing yang pemula ya. Sukses selalu buat kita. Burung Irian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.